Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munandar Dai dari Prodi Sistem Informasi semester 5 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan buatan, dan dosen penampung mata kuliah ini adalah Ibu Tri Pratiwi Handayani Eskom Eng MPhil. Nah, pada materi kali ini pengertian yang pertama adalah pengertian kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan merupakan proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Yang kedua, suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Dan yang ketiga, kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir secara rasional. Nah, kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar. Yang pertama yaitu menyangkut studi proses berpikir manusia. Nah, yang kedua berhubungan dengan merepresentasikan proses tersebut melalui mesin, yaitu komputer, robot, dan lain-lain. Nah, Winston dan Predegans pada tahun 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apakah kecerdasan intelijen itu membuat mesin menjadi lebih berguna. Nah, ini pemikiran para ahli. Menurut Stuart Russell, Peter Rovik, kecerdasan buatan merupakan sistem yang dapat berpikir seperti manusia, dan yang kedua, sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir secara rasional, sistem yang dapat bertindak secara rasional. Perbedaan AI dengan pemrograman. Nah, kita bisa lihat di layar ini, yaitu ada aspek, ada AI, dan komputasi konvensional. Ada perbedaan AI dengan pemrograman. Dari segi aspek pemrosesan, pada AI sebagian besar simbolik, dan pada komputasi konvensional algoritmik. Yang kedua, pada aspek input, pada AI tidak harus lengkap. Pada AI tidak harus lengkap. Komputasi konvensional harus lengkap. Nah, pada aspek pendekatan pencairan, pada AI sebagian besar heuristik, dan pada komputasi konvensional algoritma. Pada aspek penjelasan atau ekspansi, pada AI tersedia, dan pada komputasi konvensional biasanya tidak tersedia. Nah, pada aspek fokus AI pengetahuan,
Dan pada komputasi konvensional adalah data. Aspek pemeliharaan dan peningkatan AI relatif mudah pada komputasi konvensional biasanya sulit. Nah, kemampuan berpikir secara logis AI ada, dan pada komputasi konvensional tidak ada. AL berpikir seperti manusia. Bagaimana manusia berpikir? Nah, yang pertama melalui introspeksi diri, dan yang kedua perlu teori ilmiah mengenai proses internal dan mekanisme otak. Yang ketiga eksperimentasi psikologis, dan yang terakhir identifikasi data neurologi. Kita lanjut pada sampai sekarang belum ada teori yang bisa menjelaskan kecerdasan manusia secara umum. AL bertindak seperti manusia. Nah, pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan untuk mengganti pertanyaan Can machines think dengan Can machines behave like human? Nah, yang kedua tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah, lakukan percobaan, lihat perilakunya. Dan yang ketiga, Turing mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal sebagai Turing Test. Dan yang terakhir dilakukan dengan pendekatan logika. AL berpikir secara rasional. Siloginis adalah langkah menyimpulkan pengetahuan baru, dalam artian proposition, dari pengetahuan yang diamati. Contoh yang pertama yaitu perkutut adalah jenis burung. Nah, yang kedua semua jenis burung bisa terbang. Dan yang ketiga perkutut bisa terbang. Nah, ahli matematika dan logika merumuskan notasi formal untuk menyatakan berbagai fakta tentang dunia. Contoh, si Budi itu ya apa aja dimakan deh. Budi menyenangi semua jenis makanan. AL berpikir secara rasional atau konsep agen. Nah, agen adalah sebuah sistem yang mempersepsi, mengamati, mencermati, dan mengetahui lingkungan, atau melalui sensor yang mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan melalui efektor. Yang kedua, ration agen adalah agen yang melakukan tindakan yang berakibat terbaik, tidak harus melalui proses penalaran logika. Yang ketiga, konsep inilah yang menurut Russell and Norving menjadi konsep utama seluruh artificial intelligence. Nah, masuk pada bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Nah, yang pertama filsafat.
pikiran sebagai komputasi. Pada bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan, ada beberapa ilmu yang masuk dalam bidang-bidang ini. Yang pertama itu ada filsafat, dan yang kedua ada matematika, dan yang ketiga ada ekonomi, dan yang keempat ada neuroscience, dan yang kelima psikologi, yang keenam rekayasa komputer, dan yang terakhir ilmu bahasa. Nah, ini ada 7 bidang ilmu yang ada dalam kecerdasan buatan. Nah, lahirnya kecerdasan buatan pada tahun 1956. Dartmouth Conference, istilah AL pertama kali digunakan. Logic theories, program pertama yang bernalar. Lisp pada tahun 1958. General Problem Solver, program pertama yang menggunakan pendekatan think like human. AL mulai berkembang di MIT, Stanford, CMU, dan IBM. AL menjadi industri bisnis pada tahun 1980. Nah, RI Digital Equipment, expert sistem untuk konfigurasi sistem komputer. Munculnya banyak sistem AL praktis. Dan yang terakhir itu Jepang dengan proyek Fifth Generation berbasis Prolog. Nah, cabang AL kecerdasan buatan. Nah, yang pertama pencarian. Nah, dalam pencarian ini program AL seringkali harus mengevaluasi kemungkinan yang jumlahnya banyak sekali. Misalnya kemungkinan langkah dalam permainan catur, atau penyimpulan dari program untuk membuktikan suatu teori. Nah, yang kedua pengenalan pola, dan yang ketiga representasi, yang ketiga representasi. Nah, dalam cabang ini bagaimana mempresentasikan atau menuliskan fakta-fakta yang matematika. Yang keempat inferensi. Yang kelima pengetahuan dan penalaran yang masuk akal. Dan yang keenam belajar dari pengalaman. Yang ketujuh perencanaan. Dan yang kedelapan epistemologi. Dan yang kesembilan ontologi, dan yang terakhir neuristik. Nah, jadi ada 10 cabang AL dalam kecerdasan buatan. Bidang aplikasi AL yang pertama yaitu sistem pakar atau expert system. Program konsultasi yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit
merupakan aplikasi AL yang paling banyak. Dan yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri. Bidang ini dibagi menjadi dua bidang. Ya, bidang yang pertama, pemahaman bahasa alami, yaitu mempelajari metode yang memungkinkan komputer mengerti perintah yang diberikan dalam bahasa manusia, yaitu komputer dapat memahami manusia. Dan yang kedua, yaitu pembangkitan bahasa alami atau sintesa suara, membuat komputer dapat membangkitkan bahasa manusia, biasa, sehingga manusia dapat memahami komputer secara mudah dan lain sebagainya. Nah, masuk pada ringkasan. Jadi konsep AL bervariasi pada dimensi penelaranan versus perilaku, human versus ideal. Masuk pada ringkasan. Konsep AL bervariasi pada dimensi penalaran versus perilaku, atau kata lain yaitu human versus ideal. Nah, yang kedua, ilmu AL dilandasi berbagai macam bidang. Yang pertama ada filsafat, matematika, ekonomi, psikologi, rekayasa komputer, teori kendali, dan yang terakhir adalah ilmu bahasa. Yang ketiga, sejarah AL berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai subbidang dan industri dengan banyak aplikasi. Simple portfolio presentation design. Nah, cerita singkat tokoh utama di film The Imitation Game. Tokoh utama tersebut adalah Alan Turing. Alan Turing memiliki nama lengkap yaitu Alan Matthias Turing. Nah, pria kelahiran London pada tanggal 23 Juni tahun 1912 di Maida Vale. merupakan seorang yang pandai matematika, kriptoanalis, serta ilmuwan komputer dan kecerdasan buatan. Kejeniusan Alan Turing saat umurnya 16 tahun, walaupun berumur masih remaja, Alan sudah dapat menjabarkan hukum Newton secara mendetail dalam bentuk dokumentasi. Nah, tertariknya Alan Turing terhadap sains dan matematika membuat dia kuliah di Cambridge University di jurusan matematika. Ya, machine learning. Yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelligence artificial atau hanya disingkat AL. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah
Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Nah, alur machine learning yang pertama yaitu pemrosesan data. Nah, sebelum melakukan modeling terhadap dua bagian, yaitu data untuk melakukan modeling atau yang biasa disebut data train, dan data untuk menguji model hasil training yang biasa disebut dengan data test. Yang kedua, content here, yaitu proses data merupakan tahap awal untuk mempersiapkan content here merupakan proses data merupakan tahap awal untuk mempersiapkan data sebelum melakukan modeling. Proses data ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir, content here untuk mengevaluasi kinerja atau model tidak hanya ditentukan dengan akurasi saja. Banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menilai performa dari suatu model. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.